Bismillahirrahmanirrahim. Suami berkewajiban menafkahi istri. Dan ketika kondisi, justru istri yang menafkahi suami. Harta istri lebih banyak dari harta suami. Sesungguhnya yang harus kita miliki, sudut pandang kita adalah bahwa setiap kepemilikan harta itu adalah amanah. Maka istri ketika mendapatkan harta yang lebih banyak dari harta suami, maka setiap istri perlu memiliki sebuah mindset bahwa harta ini adalah titipan Allah. Yang bisa jadi Allah menitipkan rezeki untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak langsung kepada mereka. Tapi Allah titipkan lewat tangan istri. Maka jadilah istri yang amanah, jadilah orang yang amanah yang ketika dititipkan oleh Allah, harta yang banyak tidak ngepel, gak pelit, gak bakhil, tapi salurkanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, suami tidak boleh terlena. Sesungguhnya dia harus menjadikan mindset bahwa istri adalah amanah. Bagaimana kondisi kewajiban sebagai seorang suami adalah menafkahi istri semampunya. Untuk itu, bagaimana agar tidak saling keganjalan dalam hati, kedua belah pihak, suami atau istri harus punya sudut pandang bahwa harta ini bukan harta kita. Harta ini adalah titipan Allah. Juga suami adalah titipan Allah. Istri adalah titipan Allah. Ketika sudut pandang kita semuanya adalah titipan amanah. Semua adalah orientasi kepada akhirat. Insya Allah permasalahan-permasalahan iri, hati, dengki, merasa nyaman dengan keterbatasan, nyaman dengan kemaksiatan, nyaman dengan kekurangan diri, itu semua bismillah akan hilang dengan orientasi kita bahwa kita akan menjadi seseorang yang terbaik, memberikan manfaat selama kita hidup di dunia. Kemudian betul sekali bahwa poin yang kedua, kewajiban suami adalah memberi nafkah. Nafkah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 adalah berkaitan dengan semua kebutuhan rezeki. Ya, apa itu rezeki? Para ulama menyebutkan rezeki di dalam ayat ini adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dan disebut dengan pangan, memberi makan. Betul bahwa kewajiban suami memberi makan anak dan istri. Makanan yang sudah siap dimakan. Kenapa? Karena istri makan sesuatu yang bermanfaat dan bergizi, itu kewajiban suami. Maka ketika ada sudut pandang, kalau begitu kewajiban masak siapa? Suami. Karena suami berkewajiban memberi makan anak dan istri. Dan juga pakaian, bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian kepada istri. Yang namanya memberikan pakaian, berarti pakaian bersih atau pakaian kotor? Pasti pakaian bersih. Nah, maka tugas mencuci, tugas menyetrika adalah kewajiban suami. Sebagai ruang lingkup tanggung jawab menanggung sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Itu betul. Tapi jangan lupa, apa kewajiban istri? Dalam surat An-Nisa ayat 34, tugasnya istri adalah dua, yaitu taat kepada suami. Yang kedua, hafizah, ya, menjaga harta suami, menjaga aib suami. Nah, untuk itu, ketika kewajiban istri adalah taat, lihat bagaimanakah pola dalam kewajiban suami di rumah untuk memenuhi nafkahnya. Kalau pada saat itu, hari ini misalnya, suami punya kewajiban memberi makan kepada anak dan istri di hari ini. Ya, apa yang akan diberi oleh suami? Itu adalah tanggung jawab suami untuk menunaikan sebagaimana kewajiban nafkah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Tapi ketika suami ternyata memerlukan bantuan istri, misalnya apa? Mah, hari ini
pingin anak-anak dikasih makan sayur bayam dengan ikan goreng. Ya, maka saya minta tolong dong nanti anak-anak dimasakin sayur bayam dan juga ikan goreng. Maka kewajiban istri adalah taat. Ketika suami minta tolong untuk dimasakin sayur, minta tolong untuk diserikain, minta tolong ya untuk anak-anak diantar sekolah, yang memang itu adalah kewajiban suami. Tapi ketika suami mendelegasikan kepada istri, kewajiban istri adalah taat. Jadi bagaimanakah komunikasi dalam rumah tangga? Bagaimanakah semua sudut pandangnya adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Insya Allah keberkahan dalam rumah kita akan semakin mendatangkan rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab.